Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Azam. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasi router atau mikrotik dan akses point agar mendapatkan internet dan juga dapat mengakses web server dari lokal. Pertama-tama, kita sambungkan dulu laptop kita ke routernya agar bisa diakses atau dikonfigurasi. Oke, setelah itu langsung aja buka inboxnya. Inbox. Nanti router itu akan muncul dengan IP default dan nama, loginnya sebagai admin dan passwordnya itu kosong. Login sebagai admin. Sini kita suruh ganti passwordnya misal misalnya ini kita baca. Pertama-tama kita akan ganti identitasnya si router dulu. Gimana caranya? Yaitu ke sistem identity, ganti namanya semisal router ujian dan X. Lalu di sini topologi yang saya gunakan pada kali ini adalah Ether 1 ini terhubung dengan internet atau jalur backbone-nya, dan Ether 2 itu terhubung dengan akses point, dan Ether 3 itu terhubung dengan host atau LAN-nya. Agar memudahkan kita untuk konfigurasi ke depannya, saya itu biasanya rename ini agar lebih mudah ya. Misalnya itu internet itu pakai ini kita namanya misal itu host tanggalan aja. Sini agar mendapatkan internet kita akan menggunakan DHCP client. Gimana caranya? Kita klik IP DHCP client, tambah interface-nya ke internet ya. Langsung aja ke apply. Oke. Seperti langsung status point. DHCP client ini tujuannya untuk meminta IP ke internetnya itu. Sekarang udah dapat dengan status bawah. Lalu kita address IP kita. Di sini kita menggunakan address LAN-nya, misal kelas 10 10 10 1. Jangan lupa taruh verifikasi. Oke. Terus kita tambahkan address juga untuk access point-nya juga, misal 172.16.10.1. Grafiknya misal 27. Interface-nya nyambung ke access point.
kita apply, oke. Nah, ini habis kita address, kita setup DHCP servernya. DHCP servernya kita ke DHCP agar yang mengakses si access point itu bisa mendapatkan IP DHCP setup. Kita pilih ke access point. Ya, access point ini, klik next. Nah, di sini DNS-nya saya akan menggunakan DNS. Kalau misalnya itu ada DNS saya itu misal itu ya. Nah, sukses. Nah, ini ada dapat internet. Belum dapat internet ya. Kenapa belum dapat internet? Itu karena kita belum setting firewall. Firewallnya kita ke tambah ke general, port interface-nya ke internet, text-nya square. Nah, firewall ini tujuannya untuk agar mendapatkan internet dari internetnya atau jalur backbone-nya ke ether 1 atau ke internet ya. Kita coba cek. Kenapa masih belum dapat? Karena saya belum setting IP static ya di control panel. Kita setting static dulu. Settingnya harus sama dengan kelas A yang tadi kebetulan 10 misal saya di sini 9. Subnet nomornya itu 255 default gateway-nya itu kita samakan dengan address si tani ya, terus 10 1. Oke, coba. Nah, ada internet ya, coba ping. Coba kita ping ke 8. Nah, tutup ya. Oh iya, di sini juga kita bisa setting usernya juga. Sini kita tambahkan user. Misal saya usernya tambahkan user misal jam 16. Grupnya itu kita full. Kenapa full? Agar bisa read and write. Kalau read ini cuma hanya bisa membaca saja. Kalau write hanya bisa mengedit, tidak bisa menghapus gitu ya. Jadi kita grupnya full agar bisa membaca, mengedit, dan juga menghapus ya, full. Passwordnya juga nih kita setting misal kita apply. Oke. Kalau mau adminnya di disable aja ya, agar lebih aman. Kalau pada orang ini nyoba kali bisa
situ ke apa ya, setting access point-nya. Default default IP-nya tuh 192.168.0.1. Tutup. Atau kita settingnya langsung aja ke LAN-nya gitu. Kita cabut ini ke Ethernet. Kita langsung colok ke dari LAN ke laptopnya langsung ya. Agar lebih mudah dan cepat gitu. Ini tutup aja. Tetap off karena IP saya masih statik ya, belum DHCP. Saya DHCP dulu, oke. Dapat oke dapat. Anda bisa langsung masuk. Ini bikin password lagi. Passwordnya bebas terserah kalian guys. Nah di sini kita ganti operation mode-nya ke access point dulu ya. Sambil nunggu kita mending nyalain virtual web server kita dulu di VirtualBox. Sorry, kenapa ini? Kendor kali ya. VirtualBox. Waduh, kenapa VirtualBox lagi? Kenapa dia guys? Coba kita virtual. Nah bisa kita nyalain mesin web servernya guys. Ini udah belum? Nah dia udah ke ini ya, udah keganti jadi access point, jadi dia langsung ganti IP-nya. Jadi antara dia dapat IP-nya tuh dari DHCP servers DSI Microtik itu. Jadi
Oke. Coba kedua masukin IP si asal 27. Login dulu aja deh. Oke, udah login. Satu lagi. Oke, nah wifi udah nyala, kita coba pin. Kita belum setting ini. Gimana cara biar tahu kemana dia, IP-nya dia kemana? Kita bisa lihat di mikrotiknya. Mikrotik dulu, kita sambungin dulu ke laptopnya dulu. Mikrotik ke laptopnya. Nggak ada internet, berarti belum setting IP-nya statis ya. Kenapa nggak ada DHCP ya? Nggak bikin DHCP server aja. Nggak apa-apa guys. 9, 25, 25, 25, 2, 10, 10, 10, 1. Oke. Kita dapat, kita masuk ke ini lagi ya. Nah, ini kan tadi kita udah bikin user yang baru. Namanya apa ya? Pajam 11. Ya, passwordnya. Nah, kita akan cari tahu IP dari si access point-nya itu berapa ya. Berarti antara 28 dan 30. Coba kita masukin IP 28 dan 30. Coba masuk. Berarti 28 ya. Masukin password tadi. Nah, di sini kita sebagai network lantai IP-nya static ya. Kita save. Dan DHCP-nya kita disablein. Kenapa di disablein? Kita ambil DHCP servernya dari mikrotik aja. Jadi kita di enable. Oh, DNS server kita isi, DNS server kita isi 10, 8. Ini DNS Google juga bisa. Save. Kan ngapain di setting? Kan di disable ya. Apa guys? Udah sih harusnya. Kita lihat DNS servernya. Oke. Apalagi guys, sebentar. Mikrotiknya tuh dia jadi berubah IP dia gara-gara dapat DHCP dari access point ter 2 ya.
jadi 172. Oh, coba coba akses. Oh, ganti nama ini, kita ganti nama wifi guys. Kita namanya misal ujian 11. Save. Kita agar lebih aman, versinya kedua aska dengan password misalnya siswa X 25 misalnya. Nah, di situ kita coba tes masuk ke ini, masuk ke wifi nya harusnya coba masuk. Siswa passwordnya banyak kan. X 22 benar. Coba masuk ke sini. Sini bisa guys. Kalau di sini kita coba akses ininya, website kita tadi 10 mau bisa ya. Tapi ngapain nggak bisa guys. Tuh ya bisa ya itu. Nah, sabar. Tuh bisa ya. Tuh. Tapi coba versi. Harusnya DNS-nya juga dapat harusnya. Oh, hilang guys. Kenapa nggak bisa masuk guys?
Bentar ya. Dari keduanya. Tidak ketemu keluarnya. Karena tadi sekali bisa. Coba IP-nya siapa aja yang masuk guys. Baru dua. Server. Bentar guys, HP-nya di restart dulu guys. Apalagi yang belum dikonfigurasi. Oh iya, agar si wifi-nya dapat, internetnya juga dapat, DNS dari IP kita di Debian saya konfigurasi folder ya, di etc bind option. Nah di sini yes, nah di sini Oke, saya menemukan folders. Ini artinya jika tidak menemukan IP-nya, maka dia akan meneruskan ke 888 atau DNS Google agar diproses atau agar mempercepat ininya ya. Bentar guys. Nah, untuk di ini kalau query artinya siapapun bisa mengquery, istilahnya kayak query artinya siapa aja memperbolehkan melakukan query DNS-nya ke DNS server ini. Jadi kayak ya siapa aja boleh. Nah, di recursion itu artinya mengizinkan recursion itu aktif kayak
bisa jadi si DNS akan berusaha mencari jawaban ke server lain jika tidak tahu jawaban untuk suatu query. DNS sex validation memang artinya DNS security itu DNS itu artinya DNS security extension. Kita di ini memang aja, jadi nggak usah pakai security ya. Itu jadi sambil tunggu HP-nya nyala ya. Ini ada problem. Coba kita akses website kita ya. Nah, bisa ya guys nih. Pakai DNS server saya tadi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya DNS. Dah, itu aja dari tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, keluar guys. Guys.